Bumi, tempat kita berpijak, usianya sudah miliaran tahun. Sebelum akhirnya ditinggali manusia pertama, yakni Adam, bumi menurut ahli tafsir sudah ditinggali oleh beberapa makhluk. Berkenaan dengan penciptaan Adam, mayoritas ulama Islam percaya bahwa Adam dan Hawa telah diciptakan dengan lengkap di surga. Mereka kemudian diturunkan ke bumi usai memakan buah yang terlarang. Keturunan mereka mengisi populasi bumi dan memulai sejarah manusia. Menurut ahli tafsir, pada saat bumi berumur 8.000 tahun, keadaannya masih kosong. Di sini sudah terdapat banyak biji sawi putih. Kemudian Allah SWT menciptakan seekor unggas yang bernama Tabirun Nasar. Allah SWT berfirman kepadanya, "Hai unggas Tabirun Nasar, makanlah olehmu biji sawi itu. Apabila biji sawi itu habis, maka Anda akan kumatikan." Sang unggas pun memakan biji-bijian itu. Namun cara makannya diatur. Pertama, sang unggas memakan 1 biji dalam sehari. Setelah semakin berkurang, maka kini dimakannya hanya 1 biji dalam sebulan. Biji sawi itu semakin hari semakin berkurang saja. Oleh karena begitu takutnya terhadap kematian, maka burung unggas hanya memakan 1 biji dalam setahun. Namun akhirnya habislah biji-biji sawi itu. Tabirun Nasar pun akhirnya mati. Setelah kematian tersebut, Allah SWT menciptakan makhluk lain sebagai penghuni bumi, yaitu 70 orang laki-laki. Namun tidak semuanya langsung diciptakan, melainkan satu persatu Allah SWT yang menciptakannya. Apabila seseorang meninggal, maka langsung diciptakan yang lain. Masing-masing dari mereka berumur 70.000 tahun. Konon setahun pada masa itu sama dengan 1000 tahun pada masa sekarang. Tatkala telah mati 70 lelaki itu, kemudian Allah ciptakan Abu Ja'an. Allah berfirman, "Dan dia menciptakan jin dari nyala api. Sebagian dari jin-jin itu ada yang berkaki 4, berkaki 2, dan ada yang terbang." Kemudian Allah SWT mengutus salah satu seorang di antara mereka yang bernama Yusuf untuk memberikan pengajaran ilmu dan syariat agama. Namun jin-jin itu banyak yang menyampaikan ajaran-ajaran tersebut yang menyebabkan Allah SWT mematikan semuanya. Allah menciptakan Abu Ja'an jauh sebelum penciptaan manusia. Dalam Al-Quran Allah berfirman tentang asal-usul jin. "Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas." Quran Surat Al-Hijr ayat 27. Jin diciptakan dari api yang panas dan tidak berasap. Dalam beberapa riwayat tafsir dan hadis dijelaskan bahwa jin diciptakan dari nyala api yang halus dan menyala-nyala. Berbeda dengan manusia yang diciptakan dari tanah yang padat dan stabil. Api bersifat ringan, panas, dan mudah berubah, sehingga mencerminkan karakter bangsa jin yang dinamis dan tidak terlihat. Meskipun tidak ada penjelasan rinci dalam Al-Quran atau hadis sahih tentang bentuk fisik Abu Ja'an, berdasarkan asal penciptaannya dari nyala api, para ulama menafsirkan bahwa Abu Ja'an memiliki tubuh yang halus dan ringan, mampu bergerak cepat dan berpindah tempat dengan mudah, berwujud gaib dan tidak dapat dilihat oleh manusia, kecuali jika ia atau keturunannya, jin, menampakkan diri.
Karena diciptakan dari api, Abu Ja'an diyakini memiliki aura atau pancaran panas. Namun bentuknya fleksibel, bisa berubah sesuai kehendaknya. Ada yang berpendapat bahwa bentuk fisiknya mirip dengan manusia namun lebih besar dan bersinar. Sementara yang lain menyebutkan ia bisa berwujud apa saja. Ketika Allah menciptakan Abu Ja'an sebagai makhluk pertama dari bangsa jin, Allah memberinya amanah besar untuk memimpin dan memakmurkan bumi. Setelah diciptakan, Abu Ja'an diperintahkan oleh Allah untuk menghuni bumi. Ia adalah makhluk pertama yang menjadi penguasa bumi sebelum bangsa jin berkembang biak. Abu Ja'an menghuni selama 70.000 tahun lamanya, hingga lahir anak cucunya. Ada juga yang mengatakan mereka mendiami bumi selama 18.000 tahun, yang kemudian menjadi sombong dan kufur. Dari Abu Ja'an, lahirlah generasi-generasi jin yang kemudian dikenal sebagai Banul Jannah. Mereka mendiami bumi selama 18.000 tahun lamanya. Dalam beberapa riwayat, dikisahkan bahwa Allah berbicara kepada Abu Ja'an untuk menguji kesetiaan dan tanggung jawabnya. Wahai Abu Ja'an, aku ciptakan kamu sebagai penghuni pertama di bumi. Pimpinlah bumi dengan keadilan dan kebenaran. Abu Ja'an menjawab, aku akan menjalankan amanah ini, wahai Tuhanku. Aku akan memimpin keturunanku, dan tentunya aku juga akan menjaga bumi. Pada awalnya, Abu Ja'an taat dan menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin dengan baik. Ia memimpin kaumnya untuk membangun peradaban dan beribadah kepada Allah. Kondisi bumi saat ditempati oleh Banul Ja'an digambarkan sangat berbeda dengan keadaan bumi ketika manusia pertama Nabi Adam diciptakan. Saat Banul Ja'an mendiami bumi, bumi masih liar dan belum teratur. Alam masih alami, penuh dengan gunung-gunung yang tinggi, hutan-hutan lebat, lautan yang luas, dan belum ada peradaban. Bumi dipenuhi makhluk-makhluk lain selain Banul Ja'an, dan belum ada aturan atau tata kelola kehidupan. Banul Ja'an diberi kekuasaan oleh Allah untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Tetapi mereka malah berbuat kerusakan dan sering berperang satu sama lain. Pertumpahan darah, kezaliman, dan kehancuran merajalela di muka bumi. Abu Ja'an dan kaumnya menguasai sihir dan teknologi gaib yang mempermudah mereka dalam membangun dan menguasai alam. Kekuasaan Abu Ja'an meliputi pegunungan, lautan, gua-gua, dan tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau manusia. Pada masa kejayaannya, Banul Ja'an mendirikan kerajaan-kerajaan yang luar biasa megah dan perkasa di bumi. Mereka memanfaatkan kekuatan luar biasa yang Allah berikan untuk membangun peradaban yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kerajaan-kerajaan ini berdiri megah di puncak gunung, di tengah hutan lebat, hingga di dasar lautan. Banul Ja'an adalah bangsa yang ahli dalam memanipulasi unsur alam. Mereka membangun istana dan benteng megah dengan sentuhan sihir dan kekuatan api. Bangunan megah mereka didirikan dari batu obsidian hitam mengkilap yang bercampur dengan emas, membuatnya berkilauan di bawah cahaya api abadi yang menyala di sekitar kerajaan. Pintu masuk ke kerajaan dilapisi dengan segel sihir kuno.
hanya dapat diakses oleh makhluk yang memiliki kekuatan tertentu. Gerbang ini dikelilingi pilar-pilar api yang menyala tanpa henti. Aula istana dihiasi kubah tinggi yang berkilauan, menyerupai langit malam dengan bintang-bintang yang bercahaya. Bintang itu sebenarnya adalah kristal sihir yang menyimpan energi kuno. Beberapa kerajaan memiliki jembatan yang melayang di udara, terbuat dari batu dan api, menghubungkan menara ke menara di atas jurang yang dalam. Selain istana di permukaan, Banu Ja'an membangun benteng rahasia di bawah tanah, dipenuhi lorong-lorong berliku dan jebakan sihir. Kerajaan Banu Ja'an tersebar di berbagai wilayah ekstrim di bumi yang tidak bisa diakses makhluk biasa. Beberapa kerajaan berdiri di puncak gunung berapi yang menyala-nyala, memanfaatkan energi panas bumi untuk memperkuat sihir mereka. Ada kerajaan besar yang berdiri di dasar lautan terdalam, dikelilingi dinding air yang dijaga oleh makhluk laut raksasa. Di padang pasir yang membara, berdiri benteng-benteng kokoh dari batu merah yang menyerap panas matahari, membuat musuh tak mampu mendekat. Beberapa istana melayang di awan gelap, dikelilingi badai petir abadi. Istana ini hanya bisa diakses melalui portal sihir tertentu. Kerajaan Banu Ja'an memiliki sistem kekuasaan yang kuat, dipimpin oleh raja dan didukung oleh panglima serta penyihir yang agung. Setiap kerajaan dipimpin oleh raja yang sangat kuat, menguasai sihir api dan memiliki pengaruh yang besar. Raja ini seringkali memiliki mahkota dari api abadi dan jubah yang terbuat dari asap dan bara. Raja ini biasa disebut sebagai Raja Agung atau Malik Al-Jan, penyihir tertinggi di kerajaan yang bertanggung jawab atas pengembangan sihir dan pertahanan magis. Mereka menguasai kitab-kitab kuno berisi mantra terlarang. Penyihir ini dinamakan sebagai penyihir agung atau Sahir Al-Kabir. Pemimpin pasukan yang ahli dalam strategi perang. Mereka memimpin tentara jin yang dilatih dengan sihir dan kekuatan fisik. Mereka disebut sebagai panglima perang atau Qaid Al-Jais. Selanjutnya ada pengawal dimensi, merupakan pasukan elit yang menjaga gerbang antar dimensi agar musuh tidak bisa menembus pertahanan kerajaan. Rakyatnya terdiri dari berbagai golongan. Prajurit bayangan yang ahli dalam pertempuran jarak dekat, penyihir api yang menguasai sihir, dan pengintai gaib yang bisa berpindah tempat tanpa terdeteksi. Kerajaan Banu Ja'an memiliki pasukan besar yang terdiri dari makhluk-makhluk gaib dan buas. Mereka menggunakan senjata-senjata magis yang terbuat dari api dan logam, mampu menghancurkan benteng dalam sekejap. Naga api dan burung raksasa dijadikan tunggangan dalam pertempuran di udara. Benteng pertahanan dilindungi oleh sihir kuat yang hanya bisa dihancurkan oleh kekuatan ilahi. Banu Ja'an memiliki kekuatan militer yang besar, dipenuhi oleh makhluk gaib dan pasukan sihir. Mereka memiliki tentara bayangan, yaitu sebuah pasukan elit yang bisa menyatu dengan bayangan dan menyerang tanpa suara. Memiliki raksasa api atau ifrit, merupakan makhluk besar yang terbuat dari api dan batu, digunakan sebagai penjaga istana dan benteng. Mereka juga memiliki naga api yang berfungsi sebagai hewan tunggangan yang menghembuskan api panas, digunakan dalam pertempuran udara.
Selain itu, mereka juga memiliki senjata magis seperti pedang dari bara api, tombak dari petir, dan perisai dari batu obsidian yang diperkuat mantra perlindungan. Sumber daya alam dikuasai sepenuhnya. Emas dan permata melimpah di kerajaan mereka. Pasar-pasar besar menjual barang-barang berharga, ramuan ajaib dan senjata sihir. Festival dan ritual besar sering diadakan di alun-alun istana untuk memuja kekuatan dan merayakan kemenangan. Kejayaan ini tidak berlangsung lama. Keangkuhan dan kerakusan mereka untuk menguasai seluruh bumi membawa kehancuran. Masing-masing kerajaan ingin menjadi yang terkuat. Perang antar kerajaan Banu Ja'an pun meletus, menghancurkan wilayah-wilayah megah yang mereka bangun. Sebagian pasukan dan rakyat memberontak karena ketidakpuasan terhadap raja mereka yang kejam. Mereka membuat persekutuan gelap dengan menggunakan sihir terlarang demi ambisi. Peperangan yang tiada akhir menyebabkan kehancuran besar di muka bumi. Mereka merasa tak terkalahkan karena memiliki kekuatan besar dan umur yang panjang. Allah pun memperingatkan mereka, "Janganlah kalian sombong dan berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Aku Maha Kuasa atas segala sesuatu." Namun Abu Ja'an dan kaumnya mengabaikan peringatan itu. Kesombongan mereka semakin besar dan mereka mulai menentang perintah Allah. Kesombongan Abu Ja'an dan kaumnya mencapai puncaknya ketika mereka mengabaikan perintah Allah dan menyebarkan kerusakan di muka bumi. Mereka mulai bertikai, saling membunuh dan memperbudak kaumnya sendiri. Seiring berkembangnya keturunan Abu Ja'an, mereka mulai melakukan kerusakan dan pertumpahan darah di bumi. Kekuatan besar dan umur panjang membuat mereka sombong dan angkuh, dan tidak lagi tunduk pada aturan Allah. Melihat keturunan Abu Ja'an atau Banul Janab berbuat kerusakan, Allah mengutus pasukan malaikat untuk menghancurkan mereka. Dipimpin oleh iblis yang saat itu masih taat, malaikat turun ke bumi dan memerangi bangsa jin. Allah berfirman, "Aku utus malaikat-malaikatku untuk menghentikan kerusakan yang kalian lakukan." Pertempuran dahsyat pun terjadi. Istana-istana hancur dan benteng megah pun runtuh. Pasukan jin kalah melawan kekuatan malaikat. Abu Ja'an dan keturunannya melarikan diri ke tempat-tempat tersembunyi di bumi. Allah kemudian berkata kepada Abu Ja'an, "Wahai Abu Ja'an, Aku telah memberikanmu kekuasaan, tetapi engkau dan kaummu berbuat kerusakan. Kini Aku gantikan kalian dengan makhluk lain." Abu Ja'an tidak mampu membela diri karena kerusakan yang telah mereka lakukan. Akhirnya mereka pun musnah dan tersingkir. Abu Ja'an sendiri tidak disebutkan secara jelas dalam riwayat apakah ia ikut binasa atau tidak. Namun sebagai leluhur, ia telah menyaksikan bagaimana keturunannya dihancurkan karena kesombongan. Konon reruntuhan kerajaan Banul Ja'an masih tersembunyi di dasar lautan terdalam atau di gua-gua terpencil. Ada yang percaya bahwa pintu gerbang menuju kerajaan Banul Ja'an masih tersegel, menunggu saat yang tepat untuk dibuka kembali. Beberapa jin keturunan Banul Ja'an masih menjaga rahasia kerajaan ini, menyimpan dendam dan harapan akan kebangkitan.
Kerajaan Banul Ja'an menjadi simbol kejayaan dan kehancuran akibat kesombongan. Megahnya peradaban mereka menjadi pelajaran bahwa kekuatan besar tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa kehancuran. Penghuni bumi berikutnya adalah suatu makhluk yang berpasangan. Penampakan seperti binatang keluar dari dalam neraka. Binatang itu pun beranak dan anaknya dinamakan dengan Azazil. Setelah cukup besar, Azazil mulai melakukan peribadatan kepada Allah SWT selama 1000 tahun lamanya. Setelah itu, Allah SWT mengangkatnya ke langit pertama. Selama 1000 tahun, di sini pun ia tekun beribadah. Allah SWT menganugerahkannya sayap yang terbuat dari manikan yang hijau. Dengan izinnya, maka terbanglah ia ke langit kedua. 1000 tahun lamanya pula ia beribadah. Demikianlah pada tiap-tiap lapisan langit, ia beribadah selama 1000 tahun lamanya, hingga ke lapisan langit ketujuh. Sementara itu, di atas langit sana, Azazil bersama para malaikat masih khusyuk beribadah. Azazil menjadi penghulu para malaikat selama 7000 tahun lamanya dalam beribadah. Hingga pada suatu waktu, Azazil mengajukan suatu permohonan kepada Allah SWT. Katanya, "Ya Tuhanku, 7000 tahun hambamu ini berbuat baik kepadamu dalam 7 lapis langit ini. Jikalau dianugerahkan olehmu, hambamu mohon hendaknya turun ke bawah ke langit ke-6, berbuat kebaikan kepadamu. Pergilah kamu," tegas Allah SWT. Maka turunlah Azazil atau iblis itu bersama 700 malaikat penggiringnya ke langit ke-6. Setelah dirasa cukup, ia pun memohon izin lagi kepada Allah SWT agar diturunkan ke angka kelima. Di langit kelima pun, ia diminta diturunkan ke langit yang di bawahnya, dan seterusnya hingga sampai mereka di langit dunia. Di langit dunia, Azazil atau iblis mengajukan suatu permohonan pula. "Ya Tuhanku, hambamu hendak memohon turun ke bumi dengan para malaikat. Bahwasanya hambamu ingin berdoa dan beribadah kepada Engkau di bumi itu. Ya Tuhanku, betapa Banul Jana telah banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Anugerahkanlah atas hambamu ini bersama para malaikat untuk berbuat baik kehadiratmu di muka bumi itu." Allah SWT pun mengabulkan permohonan Azazil itu. Maka diturunkanlah ia bersama 700 malaikat yang menggiringnya untuk beribadah di muka bumi. Setelah sebelumnya Banul Jana dimatikan karena banyak melakukan kerusakan. Setelah 8000 tahun lamanya beribadah, iblis mencoba mengungkapkan ungkapan hatinya bahwa di muka bumi inilah ia begitu betahnya dan tidak ada tempat lain yang membuatnya demikian betah, dan memohon agar selamanya ia berada di muka bumi untuk berbakti kepada Allah SWT. Hingga pada suatu waktu Allah SWT berkehendak menurunkan suatu keterangan kepada Azazil. Firman-Nya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Mendengar firman tersebut, iblis menjadi suam disebabkan dengkinya. Mereka para malaikat pun bertanya kepada Allah SWT mengenai siapa yang akan menjadi khalifah itu. "Adam namanya," jawab Allah SWT. Mereka pun berkata,
Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan akan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah, Allah memerintahkan seluruh malaikat dan Azazil untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan, bukan penyembahan kepada Adam. Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Semua malaikat tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Namun Azazil menolak. Ia merasa dirinya lebih mulia karena diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Maka ia berkata, aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Karena kesombongan dan penolakannya, Allah mengusir Azazil dari surga dan melaknatnya. Sejak saat itu, Azazil berubah menjadi iblis. Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Quran Surat Al-A'raf ayat 13. Meski dilaknat, iblis memohon kepada Allah agar diberi penangguhan hidup hingga hari kiamat. Allah mengabulkan permintaannya. Iblis pun bersumpah untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Karena engkau telah menghukumku tersesat, aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Quran Surat Al-A'raf ayat 16. Iblis bertekad untuk menggoda manusia melalui berbagai cara, mulai dari depan, belakang, kanan dan kiri, agar manusia berpaling dari Allah.